Dr. Yulce yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Apakah suara saya kedengaran? Jelas, Pastor. Oke, terima kasih. Tema kita, pergilah Fransiskus, perbaikilah gerejaku. Pergilah Fransiskus, perbaikilah gerejaku. Sangat spesifik ya, karena kita merenungkan malam ini tentang salib San Damiano. Salib San Damiano, di mana salib inilah yang berbicara kepada Santo Fransiskus dari Assisi untuk memperbaiki gereja Tuhan. Salib inilah yang berbicara kepada Fransiskus yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Nanti kita akan juga mempelajari, memperdalam, berefleksi dari isi doa apa yang diungkapkan oleh Santo Fransiskus dengan hati yang penuh iman di hadapan ikon Yesus salib San Damiano ini. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu, para remaja, para suster, siapapun kita yang berkumpul malam ini mau belajar tentang salib San Damiano dan kita mau menimba semangat, spirit, pesan-pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita lewat salib San Damiano ini. Kita lihat sekilas sejarahnya. Salib San Damiano ini dilukis seorang pelukis di Umbria, Italia Tengah, pada sekitar abad ke-12. Ya, ikon berciri Bizantin atau Syria ini adalah khas gereja timur, ritus timur, karena mereka biasanya menggunakan salib atau gambar-gambar ikon. Kita gereja barat atau gereja Roma sering menggunakan patung, salib dengan korpus, tetapi bagi gereja timur lebih bersifat ikon. Dan salib itu, salib San Damiano ini dibuat di gereja San Damiano sendiri. Artinya kita menyebut namanya salib San Damiano karena ada di gereja San Damiano. Sebenarnya salib ini adalah salib transfigurasi Yesus yang menunjukkan kemuliaannya di salib. Ikon salib diletakkan di San Damiano sehingga sampai sekarang terkenal namanya dengan nama salib San Damiano. Dan pada awal pertobatannya, Fransiskus berdoa di depan salib ini, dan setelah itu kemudian Fransiskus pindah ke gereja Porciuncula, dan Santa Clara sebagai pengikut perempuan yang pertama, murid yang pertama sebagai perempuan yang menjadi pertapa, menjadi pendoa, yang menjadi cikal bakal suster-suster Klaris, tinggal di biara San Damiano atau di gereja San Damiano itu. San Damiano atau gereja San Damiano itu tidak jauh dari Assisi, sekitar 2 kilometer, agak menurun ke lembah. Sementara Assisi sedikit agak di bukit. Nah, dan selama suster-suster Klaris atau Santa Clara dengan para saudarinya tinggal di San Damiano itu, salib itu tetap ada di sana. Tetapi pada tahun 1257, mereka pindah setelah sekian lama tinggal di sana, mereka pindah ke San Giorgio, mereka ke kota Assisi, agak ke tengah, tapi tetap di dekat gerbang Assisi itu. Di biara itulah sekarang diletakkan salib San Damiano itu. Aslinya masih ada di sana. Dan dipelihara oleh para Klaris selama kurang lebih 700 tahun, baru kemudian dipertunjukkan ke hadapan publik. Jadi sekarang kalau kita masuk ke Assisi, ke biara Santa Clara yang ada di sana, kita akan melihat salib San Damiano itu yang berbicara kepada Fransiskus. Itu yang berbicara kepada Fransiskus. Nah, inilah sejarah singkat dari salib San Damiano ini yang berbicara kepada Fransiskus. Waktu itu Fransiskus masih belum tahu apa sebenarnya panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu dia berdoa di depan salib yang penuh dengan makna dan simbol-simbol ini. Dan seperti saya katakan tadi,
salib ini sebenarnya adalah ikon transfigurasi Kristus, di mana di dalamnya begitu banyak tanda-tanda, simbol-simbol, gambar atau ikon-ikon yang dilukis. Nah, kalau bisa kita lihat di layar komputer kita atau di HP kita lihat salam salib San Damiano itu, kita fokus pada wajah Kristus dulu. Wajah itu, kita lihat di situ, Kristus tidak mati. Yesus tidak mati, tetapi justru hidup. Matanya terbuka lebar dan wajahnya bercahaya. Nah, itu kita lihat bahwa bukan kematian yang ditunjukkan di salib ini, melainkan kemuliaan. Kemuliaan. Cahaya Kristus yang mulia, yang bangkit, yang mulia. Bukan Kristus yang mati, tapi Kristus yang bangkit dan mulia. Kita melihat beberapa simbol-simbol yang ditunjukkan. Pertama adalah di situ tangan Allah Bapa. Ada tangan di situ. Ada tangan. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin ada di rumah kita salib seperti ini. Kita perhatikan baik-baik, ada tangan Allah Bapa. Tangan Allah Bapa, kemudian ada medali prasasti, kemudian ada kubur Yesus yang terbuka, ada Maria Magdalena, Maria Kleopas, kepala pasukan, Santo Stefanus, Longinus, Bunda Maria, dan Yohanes, 6 malaikat Tuhan kiri kanan, 3 di kiri, 3 di kanan, kemudian ada simbol pokok anggur, kemudian orang kudus dan ayam jantan di bagian kaki. Kita lihat simbol ini. Ini mau mengatakan banyak kepada kita, saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih. Kita melihat yang pertama tangan kanan Allah Bapa atau tangan Allah Bapa. Dari dalam setengah lingkaran pada bagian paling atas ikon, kita melihat Allah tidak tampak, wajahnya tidak tampak, hanya tangannya yang tampak. Karena Bapa ditampakkan oleh Yesus. Kita tidak melihat wajah Bapa, kita melihat wajah Bapa dalam diri Yesus. Dia yang tak nampak oleh siapapun, tetapi menyatakan dirinya melalui berkat. Itulah tangan kanan Allah Bapa, menyatakan dirinya melalui berkat. Itulah simbol dengan 2 jari memberkati. Berkat ini diberikan melalui tangan kanan Allah, dengan 2 jari yang terbuka. Berkat itu diturunkan oleh Allah, menguduskan manusia, yakni Roh Kudus sendiri. Nah, Allah Bapa menganugerahkan Roh Kudus kepada semua orang. Kepada semua orang. Karena apa? Karena buah dari penebusan Kristus. Karena Kristus telah menderita, wafat, dan bangkit, Allah Bapa menganugerahkan Roh Kudus kepada semua manusia berkat sengsara Kristus itu sendiri. Nah, kemudian kita melihat ada medali dan prasasti di situ. Nah, peristiwa kenaikan Yesus ke surga dilukiskan dengan lingkaran merah ini. Nah, Kristus dilukiskan menembus lingkaran, ya, ada di situ menembus lingkaran, memegang tongkat salib emas, yang menjadi tongkat kekuasaan raja. Jadi dia menderita tapi bangkit dari alam maut, dan dia memegang salib emas. Jadi salib itu bukan lagi menjadi penghinaan, tetapi menjadi kemuliaan. Tongkat salib emas. Dan justru menjadi tongkat kekuasaannya. Nah, maka nanti kita akan merenungkan arti salib itu lebih jauh lagi. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penderitaan itu berubah menjadi kemuliaan. Dan kita lihat juga pakaiannya bernuansa emas, berwarna emas. Simbol kerajaan dan kemuliaan. Jadi emas itu simbol kemuliaan dan kerajaan. Jadi kita melihat ada dominasi emas di situ. Selendang merah yang dipakai oleh Yesus itu adalah tanda martabat sebagai seorang raja. Raja. Jadi raja itu disimbolkan dengan selendang merah. Martabat raja yang digunakan oleh Yesus bukan berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan kasih. Kasih. Itu artinya. Kemudian kita melihat ada malaikat-malaikat di situ. Di atas itu. Malaikat-malaikat menyambut Yesus di surga.
Dan kita melihat ada tulisan di situ IHS. IHS. Artinya IHS kata pertama dari 3 kata nama Yesus. Yesus Rex Judaeorum. Yesus hominis Nazares Judaeorum. Kita melihat tanda kurung kecil di bawahnya menandakan bahwa itu adalah singkatan IHS, ya. Yesus orang Yahudi, Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Itu artinya. Kemudian salib itu dilingkari oleh pokok anggur. Ada bulatan-bulatan di situ kalau kita perhatikan. Ada bulatan-bulatan. Itu adalah menyimbolkan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur. Yang bersatu dengan Yesus akan memperoleh kehidupan. Dan menghasilkan banyak buah. Maka Yesus katakan, tinggallah di dalam aku. Dan aku dalam kamu. Maka kamu akan memperoleh banyak buah. Sama seperti pokok anggur ranting anggur tidak bisa terpisah dari pokok anggur. Karena ranting-ranting anggur mendapatkan kehidupan dari pokok anggur untuk menghasilkan buah. Dan itu kita temukan juga dalam Injil Yohanes bab 15. Dan juga mau mengatakan kepada kita, karena anggur itu adalah simbol pemberian kasih. Anggur itu diberikan kepada kita sebagai minuman, yakni yang diubah menjadi darah Yesus yang tercurah kepada kita. Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu dikatakan oleh Yesus. Nah, dan di bagian dasar salib nampak bagian yang serupa dengan karang, simbol untuk gereja. Kerang adalah lambang keabadian. Kerang adalah lambang keabadian. Dinyatakan sebuah misteri yang tersembunyi bagi kita di lautan yang luas. Kerahiman Allah yang luas dan tak berkesudahan. Kemudian di sebelah kiri kita melihat Bunda Maria dan Santo Yohanes. Ada di situ Bunda Maria dan Santo Yohanes. Hari ini kita memperingati Maria Bunda Gereja. Maria Bunda Gereja. Maria terdapat setia mulai dari penugasannya yang dipilih oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Engkau akan mengandung dan anak yang engkau lahirkan itu akan disebut namanya Yesus dan Kudus anak Allah. Kita melihat bahwa Bunda Maria dari awal sampai akhir kehidupannya setia dan dia berdiri di kaki salib itu bersama dengan murid yang dikasihi oleh Yesus, yakni Yohanes sendiri. Kita melihat mantel Maria berwarna putih. Berwarna putih mantel Maria berarti kemenangan. Dia menang. Kemudian juga berarti kesucian dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Kemudian dalam mantel itu ada mutiara. Mutiara itu menandakan keanggunan Roh Kudus. Bunda Maria menerima Roh Kudus di dalam hidupnya, di dalam dirinya, dan dia dalam rahimnya mengandung dari Roh Kudus. Kita juga telah merenungkan tentang Maria mempelai Roh Kudus. Kemudian jubah berwarna merah gelap itu di bawah mantul menandakan kasih yang besar. Sedangkan baju bagian dalamnya berwarna ungu sebagai lambang tabut perjanjian. Jadi Bunda Maria adalah tabut perjanjian. Karena di dalam dirinya sendiri, dia mengandung Yesus yang adalah kasih Allah sendiri, yang adalah putra Allah sendiri di dalam rahimnya, di dalam hidupnya. Bunda Maria adalah lambang tabut perjanjian yang baru. Nah, tangan kiri Maria diangkat sampai ke pipi. Kalau kita perhatikan ikon itu, ada tangan Maria diangkat sampai ke pipi sebagai lambang penerimaan dan kasih atas Yohanes. Dalam Injil hari ini dibacakan kepada kita, Injil harian pada hari ini, di mana Yesus menyerahkan murid yang dikasihinya kepada Maria. Dan Maria diserahkan oleh Yesus kepada murid yang dikasihinya. Jadi
Bunda Maria menerima Yohanes sebagai anaknya sendiri. Maka dikatakan, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Kita melihat di sana ada lambang penerimaan dan kasih dari Bunda Maria kepada Yohanes. Dan tangan kanan itu tertunjuk ke arah Yohanes, sementara matanya memancarkan penerimaan atas kata-kata Kristus sendiri yang ditujukan kepada Bunda Maria. Inilah anakmu. Dan pada hari ini kita memperingati Maria Bunda Gereja yang mau menunjukkan kepada kita Yohanes mewakili kita sebagai umat Allah, sebagai murid-murid kesayangan Yesus. Yohanes mewakili seluruh umat manusia, mewakili gereja kepada Bunda Maria yang adalah Bunda kita, Bunda Gereja. Mantel Yohanes berwarna merah, merah jambu, yang menandakan kebijakan abadi. Sementara jubah di dalamnya berwarna putih, lambang kemurnian. Santo Yohanes murni dan bijak. Ya, murni dan bijak. Posisinya berada antara Yesus dan Maria. Ia menatap Maria, anak, inilah ibumu. Dan tangan Yohanes menunjuk ke arah Kristus. Artinya di situ terjadi saling penerimaan dan penyerahan. Ada serah terima di situ. Maria sebagai Bunda Yohanes, Yohanes sebagai anak Maria yang mewakili kita sebagai anggota gereja. Kemudian kita melihat ada di situ Maria Magdalena, Maria Kleopas, dan kepala pasukan dari Kapernaum. Ya, figur-figur itu ya menunjukkan kepada kita juga banyak tanda dan simbol. Dan digunakan di sana Maria Kleopas, ya, Maria Magdalena ada di sana juga. Maria Magdalena ditempatkan di sebelah Kristus menandakan bahwa ia memiliki peranan khusus. Tangannya yang diletakkan pada pipinya menandakan rahasia yang diungkapkan. Karena Yesus Kristus menunjukkan diri sebagai pribadi yang sudah bangkit dari kubur, yakni juga kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena menerima pesan kebangkitan itu. Ia mengenakan pakaian berwarna merah tua yang merupakan juga simbol kasih. Santa Maria Magdalena begitu mencintai Yesus. Karena Maria Magdalena dibebaskan oleh Yesus dari pengaruh roh jahat. Dan sampai akhirnya Maria Magdalena juga setia kepada Yesus yang mencintai dia. Santa Maria Magdalena sungguh menjadi teladan juga bagi kita yang berdiri di dekat salib Yesus untuk menunjukkan bahwa kita memberikan afeksi kasih kita yang mendalam kepada Yesus. Kemudian ada di situ Maria Kleopas. Nah, ia mengenakan pakaian berwarna coklat. Berwarna coklat, coklat tanah, sebagai simbol kerendahan hati. Jadi, Bapak kita Santo Fransiskus juga menggunakan jubah warna coklat, warna tanah. Artinya warna tanah menyimbolkan humus, humilitas, humus, kerendahan, kedinaan. Nah, jadi digunakan jubah warna coklat tua, pakaian coklat tanah, sebagai simbol kerendahan hati, dan mantolnya berwarna hijau muda menandakan harapan. Jadi yang hijau itu menandakan harapan. Hijau berarti ada harapan. Rumput hijau berarti ada kehidupan, ada harapan. Jadi kita melihat mantolnya berwarna hijau muda menunjukkan harapan. Dan dia kagum atas Yesus yang ditandai dengan tangannya yang terkatup. Tangannya yang terkatup. Nah, kemudian di situ ada juga kepala pasukan dari Kapernaum. Kepala pasukan dari Kapernaum digambarkan sedang memegang selembar kayu dengan tangan kiri. Ya, dengan tangan kiri menandakan ia sedang membangun sinagoga. Nah, membangun sinagoga tempat orang-orang Yahudi bersembayang. Kita melihat ada satu anak kecil di belakang punggungnya, yaitu adalah anak yang disembuhkan oleh Yesus. Kita ingat, Yesus pernah menyembuhkan seorang anak perwira dari Kapernaum. Nah,
di situ itu ditunjukkan. Di sekitar Yesus, sekitar ikon Yesus ini ditunjukkan. Nah, kemudian 3 kepala di belakang anak kecil itu menunjukkan bahwa ia dan seluruh isi rumahnya percaya kepada Yesus. Jadi ada 3 di situ kepala menunjukkan bahwa seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Ya. Jari tangan kanan kepala pasukan itu terbuka menandakan simbol Trinitas. Trinitas. Dan 2 jarinya yang tertutup merupakan simbol 2 misteri Yesus. 2 misteri Yesus. 3 lambang Trinitas, 2 misteri Yesus, yakni bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Nah, kemudian kita melihat satu yang kecil di situ, kalau kita perhatikan yang kecil itu ada di situ Longinus. Longinus. Longinus itu secara tradisional disebut sebagai dialah prajurit Romawi yang menusuk lambung Yesus dengan sebilah tombak. Dan pada saat dia menusuk lambung Yesus dengan sebilah tombak, keluarlah dari dadanya air dan darah. Dan hari ini kita memperingati itu juga. Di dalam Injil hari ini dibacakan bagaimana perwira itu menombak lambung Yesus dan dari situ keluarlah darah dan air. Katekismus Gereja Katolik mengatakan kelahiran gereja itu terjadi pada Jumat Agung. Pada saat lambung Yesus ditikam oleh tombak dan dari situ mengalirlah air dan darah yang menyimbolkan simbol sakramen-sakramen gereja. Sebagaimana pada saat Adam tertidur, waktu Adam tertidur, Allah menciptakan dari tulang rusuknya perempuan sebagai pendamping hidupnya yakni Hawa. Demikian juga pada saat Yesus wafat di kayu salib, lambungnya ditombak dan keluarlah darah dan air. Pada saat dia tertidur, Yesus tertidur dalam arti mati, wafat, keluarlah darah dan air dari lambungnya yang menyimbolkan kehadiran gereja. Simbol sakramen-sakramen gereja lah yang menghadirkan gereja untuk dunia. Sementara Pentakosta sendiri merupakan suatu pengumuman kepada banyak bangsa bahwa Allah telah menjadikan umat baru baginya. Itu Longinus, prajurit Romawi yang menusuk lambung Yesus dengan sebilah tombak. Kemudian kita melihat ada Santo Stefanus. Berdasarkan tradisi, nama Stefanus diberikan kepada serdadu yang mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus sewaktu Yesus berkata, "Aku haus." Nah, dari tradisi namanya Stefanus. Ya, tidak dikaitkan dengan Stefanus martir yang kita kenal yang telah mati martir itu. Tetapi Stefanus belum ada saya teliti benar apakah ini Stefanus yang dimaksud juga adalah Stefanus martir pertama, tetapi menurut tradisi Stefanuslah nama orang yang memberikan Yesus mencucukkan bunga karang yang dicelupkan ke dalam anggur asam itu dan memberikan itu kepada mulut Yesus. Pada saat Yesus berkata, "Aku haus." Namanya adalah Stefanus. Kemudian banyak kita lihat di situ orang-orang kudus yang tak dikenal, ya. Banyak di situ orang kudus yang tak dikenal. Di bagian bawah ikon terdapat 6 orang kudus yang tidak diketahui namanya. Dan itu dianggap sebagai representasi dari Santo Pelindung Gereja Asisi, yakni Santo Damianus. Santo Damianus, maka disebut San Damiano. Santo Damianus, San Damiano. Juga Rufinus, Santo Mikael, dan Santo Yohanes Pembaptis. Dan di bagian ini terdapat kerusakan gambar. Jadi di bagian itu ada kerusakan gambar di bagian bawah. Dan juga kita melihat di situ ada malaikat-malaikat, ada kubur Yesus yang terbuka, ya kubur Yesus yang terbuka. Ya, kubur Yesus yang terbuka menyimbolkan bahwa Kristus hidup. Dia keluar dari kubur itu dan hidup. Dia tidak mati, dia hidup. Kemudian kalau kita jeli, memang karena kecil tidak bisa kita perhatikan sungguh-sungguh, bisa kita amati. Sebenarnya di paling bawah itu juga dekat kaki Yesus ada di situ gambar ayam jantan. Ayam jantan ya. Ada juga salib saya di sini. Di sini ada salib saya. San Damiano ini. Nah, ada di situ ayam jantan
yang menunjukkan kepada kita bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Pada saat ayam berkokok, Petrus sadar bahwa dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, dan juga mau mengatakan kepada kita kebangkitan Kristus sebagai terang sejati. Jadi, kalau ayam berkokok menandakan pagi mulai datang. Hari mulai terang. Jadi, artinya ayam jantan itu juga mau menyimbolkan kepada kita Kristus telah bangkit, membawa terang sejati kepada kita. Dan itulah yang mau dibawa oleh Yesus kepada kita, melenyapkan kegelapan dari kehidupan kita. Perintah baru yang dituliskan oleh Yesus kepada kita adalah perintah cinta kasih, membawa kita dari kegelapan kebencian kepada terang yang bercahaya. Gelap itu harus dilenyapkan, diganti oleh terang yang bercahaya, yakni Yesus Kristus yang menerangi hati kita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak hal yang bisa kita lihat, kita pelajari, kita renungkan dari salib San Damiano ini. Dan yang paling utama adalah bahwa salib itu pada saat Yesus berdoa di depan salib itu berbicara kepada Santo Fransiskus. Yesus berbicara kepada Fransiskus, "Pergilah Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh ini." Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, apa doa Fransiskus pada saat itu? Nah, para ahli-ahli Fransiskan mengatakan doa di depan salib itu ada bunyinya. Kita pelajari, kita renungkan, kita jadikan juga menjadi doa kita. Bunyinya adalah ini: Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan, perasaan yang peka, dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Luar biasa doa ini. Coba kita renungkan, pelan-pelan kita baca, pelan-pelan kita hayati, kita resapkan. Ada 3 keutamaan teologal yang diminta oleh Santo Fransiskus dari Assisi kepada Yesus. Pertama, dia minta, berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, kasih yang sempurna. Kemudian yang lain-lain dia minta perasaan yang peka, budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat doa ini, mari kita renungkan pelan-pelan apa yang diinginkan oleh Santo Fransiskus lewat doa ini. Pertama kita lihat, Santo Fransiskus memohon mengucapkan kata-kata dalam semangat pujian. Dalam semangat pujian. Dia pertama berkata, Allah yang maha tinggi. Dengan mengucapkan kata-kata dalam semangat pujian, hati kita menjadi lebih ringan. Jadi Fransiskus tidak langsung melihat kepapaannya, melihat kegelapan hatinya. Yang pertama dia lihat adalah kemuliaan Tuhan. Kalau kita pertama melihat kemuliaan Tuhan, Allah yang maha tinggi, penuh kemuliaan, berarti Allah itu lebih kuat, lebih mulia dari kehinaan saya. Lebih kuat dari kelemahan saya. Lebih besar dari masalah saya. Jadi Santo Fransiskus pertama memuji Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Maka bila kita berdoa, kita angkat pujian kepada Allah. Kita puji Dia, kita puji kemuliaannya, keagungannya, cintanya yang besar kepada kita. Jangan langsung melihat kepada diri kita yang papa, yang miskin, yang menderita, yang sakit. Itu akan membuat kita semakin depresi. Pertama-tama kita melihat, Engkau Tuhan maha tinggi. Engkau Tuhan maha luhur, maha tinggi. Nah, kita merasa dibawa kepada kehadirat Tuhan yang mulia. Doa kita harus kita mulai dengan kata-kata pujian. Memuji Allah. Jangan langsung memohon.
memuji, memuliakan. Nah, pujian memiliki cara mengangkat kita keluar dari kecemasan kita. Kita melihat Allah yang maha agung, maha mulia, melebihi dari apa diri saya, melampaui segala kecemasan saya. Pujian dan ucapan syukur membantu menerangi kegelapan hati kita. Membantu kita menerangi kegelapan hati kita. Allah begitu kuasa. Allah begitu mulia. Allah begitu agung. Dia pasti bisa menerangi kegelapan hati saya. Membantu kita menerangi kegelapan hati kita. Dan dengan mengangkat pujian kepada Allah yang agung dan maha tinggi itu, kita menjadi pribadi yang penuh harapan, optimis dalam hidup kita. Kita tidak orang yang pesimis. Ternyata kemuliaan Tuhan itu agung, melampaui segala kedukaan saya, melampaui segala kesulitan saya, melampaui segala sakit penyakit saya. Engkau Tuhan maha agung. Oleh sebab itu, nanti salah satu doa yang paling terkenal juga dari Santo Fransiskus, yang juga adalah motto Uskup Agung Keuskupan Agung Medan, ialah Deus meus et omnia, Allahku dan segalanyaku. Dia memiliki segala sesuatu. Dia memiliki kehidupan kita. Maka Allahku dan segalanyaku. Segalanya miliknya, tertuju kepadanya. Segalanya diarahkan kepadanya. Nah, pujian dan ucapan syukur ini membantu kita menerangi kegelapan hati kita. Kita menjadi pribadi yang penuh harapan, optimis. Karena pertama-tama kita tidak melihat kedukaan kita, melihat kesulitan kita, pertama-tama kita melihat keagungan Allah. Kita pertama-tama melihat keagungan Allah. Allah lebih besar dari kesulitan-kesulitan kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ini sangat penting bagi kita dalam doa kita. Pujilah Allah dalam keagungannya. Pujilah dia dalam kemuliaannya. Jangan kita terus memohon, meminta terus. Pujilah dia. Pujilah cinta kasihnya. Pujilah keagungannya. Pujilah kemuliaannya. Itu mengatasi seluruh kesulitan kita. Allah lebih besar dari segala kesulitan kita. Kemudian, saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat doa Fransiskus itu meminta terangilah kegelapan hatiku. Dia mengatakan, terangilah kegelapan hatiku. Nah, Fransiskus menggunakan kata hati. Fransiskus menggunakan kata hati, bukan menggunakan kata pikiran. Terangilah kegelapan hatiku. Karena Fransiskus tidak mengatakan terangilah pikiranku, tidak. Hati. Fransiskus menggunakan kata hati bukan pikiran, karena pikiran itu lebih pada isi kepala, membuat kita pusing. Ya, pikiran kita sering kacau kemana-mana. Fransiskus lebih kompleks, lebih integral. Dia katakan, terangilah kegelapan hatiku. Kompleksitas cinta itu ada di dalam hati kita. Manusia dan misteri kerinduan terdalam manusia ada di hati. Jadi, bukan pikiran. Pikiran, hati itu sudah menyangkut juga di dalamnya pikiran. Karena integritas kepribadian manusia, integral. Oleh sebab itu, pada pesan Bapak Suci Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia, ke-56 tanggal 29 Mei 2023, bukan minggu lalu, dia mengatakan mendengarkan dengan hati, ya. Mendengarkan dengan hati. Mendengarkan dengan telinga hati, ya. Kita mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Artinya karena hati itu menunjukkan kepribadian kita, seluruh diri kita. Di dalamnya ada cinta, dalamnya ada empati, di dalamnya ada simpati, di dalamnya ada rasa cinta kepada sesama. Maka Fransiskus mengatakan, terangilah kegelapan hatiku. Kita melihat juga, kemudian kita melihat Fransiskus mengatakan apa? Berkata iman yang benar. Berikanlah aku iman yang benar. Nah, apa itu iman yang benar? Dengan doa ini,
Fransiskus mau membangkitkan visi yang mengubah hati. Iman yang benar itu adalah memahami tentang kasih Allah yang meluap-luap. Inilah iman yang benar yang harus kita pahami. Dan Fransiskus mengatakan, berikanlah aku iman yang benar, artinya ubahlah hatiku agar aku paham tentang kasih Allah yang meluap-luap. Kasih yang tidak ditahan oleh Allah dari kita. Kepada itulah iman kita harus hidup. Kita harus hidup oleh kasih Allah. Dan ini yang sering tidak kita sadari dalam doa. Berikanlah aku iman yang benar. Iman yang seperti apa sebenarnya? Iman yang mengatakan bahwa Allah telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita seutuh-utuhnya, setotal-totalnya. Inilah iman yang benar. Fransiskus meminta supaya dia memahami iman yang benar itu. Memahami bahwa Allah telah mencurahkan kasih-Nya sedalam-dalamnya kepada manusia. Iman yang benar adalah merupakan inti mulia dari penyerahan diri kita kepada Allah. Karena Allah juga telah menyerahkan kasih-Nya secara total kepada kita. Inilah iman yang benar. Ini yang sering tidak kita sadari. Kita pikir beriman itu soal hanya percaya, menyerahkan diri. Tidak. Ternyata beriman yang benar juga memahami, menyadari, dan mengaminkan dalam hidup kita bahwa Allah telah mengasihi saya secara total. Allah telah mengasihi saya secara total. Nah, ke sini kita harus dituntun untuk memahami iman yang benar itu. Tuhan, berikanlah aku iman yang benar, agar aku tetap percaya setiap hari bahwa Engkau telah total mengasihi saya. Ini yang sangat penting kita sadari. Dengan inilah, bila kita telah menyadari ini, hati kita, kegelapan hati kita telah diterangi. Bila kita telah percaya sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, bahwa Allah total mengasihi kita, ini akan menerangi hati kita. Kita tidak akan cemas lagi dengan banyak hal. Karena walaupun banyak kesulitan, kita percaya Allah telah total mengasihi kita. Allah telah total sungguh-sungguh memberikan dirinya kepada kita. Nah, kita harus sadar bahwa memang kita sering ragu akan kasih Allah itu. Ragu kita akan kasih-Nya. Oleh sebab itu, Fransiskus mengatakan, beri aku iman yang benar itu, agar aku semakin percaya setiap waktu. Kemudian kita melihat kembali seorang biografer dari Santo Fransiskus namanya Bonaventura. Bonaventura yang hidup antara tahun 1221 sampai tahun 1274 mengatakan hati Fransiskus sangat selaras dengan misteri kasih Tuhan yang melimpah. Suatu kali saat berdoa di tempat yang sunyi, Fransiskus mendapat penglihatan tentang Kristus yang memandangnya dari salib. Memandangnya dari salib dengan cinta yang membara. Sehingga dikatakan oleh Bonaventura, jiwanya luluh. Jiwa dari Santo Fransiskus itu luluh. Nah, Yesus memandang Fransiskus dari salib dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh penerimaan. Dan pada waktu itu, hati Santo Fransiskus luluh, katanya. Luluh. Nah, maka setelah peristiwa yang meluluhkan jiwa ini, setelah pengalaman itu, setiap kali Fransiskus berdoa di depan salib, dia akan mengalami kembali pencurahan kasih Tuhan yang luar biasa. Setiap kali dia berdoa di depan salib, pada saat itu pula kasih Tuhan selalu tercurah kepada dia secara luar biasa. Setiap kali dia memandang salib, setiap kali dia berdoa, terulang terus-menerus. Allah terus mencurahkan kasih-Nya kepadanya secara luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, ini juga menjadi pesan bagi kita. Apakah kita percaya setiap kali kita berdoa di depan salib, di mana Yesus memandang kita dan kita memandang Yesus, percayakah kita bahwa Allah terus-menerus mencurahkan kasih-Nya kepada kita secara luar biasa? Dicurahkan kasih-Nya kepada kita. Kita tidak perlu membela diri bahwa ternyata kita terdapat
tidak selalu utuh percaya. Setiap kali kita memandang salib, berdoa di depan salib, kita sungguh percayakah kita sungguh bahwa Allah telah mencurahkan kasih-Nya kepada kita secara luar biasa? Ini perlu kita sadari, saudara-saudariku yang terkasih. Setiap kali kita berdoa di depan salib, memandang salib, mari kita percaya bahwa Allah telah mencurahkan sungguh-sungguh diri-Nya, kasih-Nya kepada kita. Kemudian kita melihat harapan yang teguh. Dari mana harapan yang teguh itu akan mengalir? Harapan yang teguh itu mengalir dari iman yang benar. Dari iman yang benar. Dan dari manakah pengharapan yang pasti dan teguh itu? Pengharapan yang pasti dan teguh hanya kita temukan dalam Yesus, dalam kebangkitan Yesus. Harapan yang teguh kita temukan dalam kebangkitan Yesus. Harapan yang pasti ada dalam kebangkitan Yesus. Kita melihat pada saat peristiwa kebangkitan Yesus, murid benar-benar menyaksikan pengharapan yang pasti. Karena apa? Mereka ragu-ragu pada awalnya. Di mana guru kita? Sudah dicuri dari kuburan, tidak ada di situ. Pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka, Yesus sungguh bangkit di hadapan mereka. Mereka gembira luar biasa, sukacita luar biasa. Di dalam Yesus yang bangkit, mereka temukan pengharapan yang teguh. Ternyata kematian tidak menguasai Yesus. Kematian tidak akan menguasai manusia. Dalam Yesus ada kehidupan yang kekal, ada kebangkitan. Dialah pengharapan yang teguh itu. Dan kita melihat bagaimana secara istimewa juga Yesus menyapa Thomas secara khusus. Thomas yang awalnya ragu-ragu, setelah melihat kehadiran Yesus di depannya, dia berlutut dalam adorasi dengan mengatakan, Tuhanku dan Allahku. Ini adalah harapan yang pasti. Di dalam Yesus yang itu ada harapan yang pasti. Maka Yesus mengatakan pada Thomas, karena engkau melihat maka Yesuslah harapan kita yang pasti. Berkat kebangkitan Yesus, Santo Thomas menyadari bahwa keraguan-raguannya telah dilenyapkan setelah dia menerima, melihat Yesus, dan dia dalam adorasi yang mendalam berseru, Tuhanku dan Allahku. Kita melihat slide berikut. Fransiskus melihat Yesus di kayu salib, menyerahkan dirinya kepada Fransiskus. Nah, Fransiskus melihat Yesus di kayu salib, menyerahkan dirinya kepada Fransiskus. Jadi Yesus yang disalib itu, di kayu salib, menyerahkan dirinya secara utuh kepada Fransiskus dan kepada seluruh umat manusia. Dengan kasih total dan sempurna. Maka itu juga lah yang diinginkan oleh Fransiskus dengan mengatakan, berilah aku ya Tuhan, iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Fransiskus juga meminta dari Allah agar dia menerima kasih yang sempurna yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dengan itulah dia dimungkinkan untuk dapat menang dengan kasih yang sama dari Yesus. Jadi, kalau kita mau bertepuk, seperti dikatakan, kita tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kita harus bertepuk dua tangan.
Jadi, Yesus telah mengasihi manusia dan Fransiskus secara total. Santo Fransiskus juga memohon dari Yesus supaya Yesus memberikan kepadanya kasih yang sempurna untuk mengasihi Allah juga secara sempurna. Fransiskus akhirnya meminta kepada Yesus supaya dipenuhi dengan pemahaman dan pengetahuan yang benar, supaya dia mampu melakukan perintah Yesus yang kudus. Maka tadi dalam ujung doa itu dikatakan, agar aku dapat melakukan kehendak-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Perintah dari Allah itu adalah merupakan rencana mulia dari Allah. Agar semua anak manusia, anak Allah, bertekun dalam kasih Kristus dan suatu hari nanti bangkit bersama Kristus dalam pelukan kasih Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah secara total, Allah juga mengasihi kita secara total, tentu kita bertemu dalam pelukan kasih Allah. Dengan itu, kita semakin paham doa yang diajarkan oleh dan didoakan oleh Santo Fransiskus ini. Nah, perkataan Yesus kepada Santo Fransiskus. Tapi sebelumnya mari kita lihat pertanyaan refleksi. Slide berikut kita lihat pertanyaan refleksi. Apa reaksi kita saat melihat salib Kristus? Apa reaksi kita saat melihat salib Kristus? Apakah berdoa dengan penuh iman? Atau kita hanya sedih terharu? Atau biasa-biasa? Atau bahkan tidak menyadari apa-apa? Sesungguhnya setiap kita melihat salib, kita digerakkan untuk semakin menyadari bahwa kita diselamatkan dan mau turut serta dalam karya keselamatan. Jadi setiap kali kita melihat salib, kita mengingat bahwa Allah secara total mengasihi kita, dan kita ingin juga turut serta dalam karya keselamatan dengan perbuatan-perbuatan cinta yang kita lakukan. Santo Paulus mengatakan dalam Galatia bab 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Perkataan Yesus kepada Fransiskus dari salib itu adalah, pergilah Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang nyaris roboh ini. Paham awal, Fransiskus mengerti gereja yang dimaksud itu adalah gereja fisik. Maka dia membangun gereja San Damiano itu dengan tenaganya, mengumpulkan batu, dan mulai membangunnya. Tetapi refleksi kemudian Fransiskus menyadari, gereja yang dimaksud oleh Yesus bukanlah gereja fisik semata, tetapi gereja secara rohani. Gereja umat Allah. Gereja yang sudah rusak. Gereja di mana banyak kesalahan-kesalahan, penyelewengan-penyelewengan pada waktu itu. Gereja umat Allah. Itulah yang mau diperbaiki oleh Fransiskus yang diinginkan oleh Yesus. Gereja sebagai komunio, gereja persekutuan. Dan George Bergoglio, pada saat dia dipilih menjadi paus, dia memilih nama Fransiskus dari Assisi. Dia ingin juga memperbaiki gereja dari dalam, dengan spirit kerahiman, dengan spirit belas kasihan. Paus Fransiskus ingin menghidupkan kembali Fransiskus yang miskin dari Assisi itu di zaman modern ini. Maka mari kita lihat sepak terjang dari Paus Fransiskus ini. Sungguh berjiwa kedinaan, bela rasa, belas kasihan, mengunjungi orang-orang miskin, mengunjungi dunia-dunia Islam, mengadakan kerjasama komunikasi damai dengan dunia-dunia Timur Tengah, dan menghidupkan kembali apa yang telah dihidupkan oleh Fransiskus pada abad ke-12 itu. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita adalah, dan refleksi bagi kita adalah, kita juga sebagai gereja yang hidup, gereja tubuh Kristus, kita perlu terus-menerus memperbaiki diri kita. Terus-menerus memperbaiki dengan semangat belas kasih. Dan kita juga siap diutus untuk memperbaiki gereja di mana kita hidup,
Gereja sebagai tubuh kita, gereja sebagai keluarga kita, gereja sebagai komunio. Kita diutus oleh Yesus, pergilah, perbaikilah gerejaku. Dengan Paus Fransiskus, dengan spirit belas kasih dari Paus Fransiskus itu, kita ingin menghidupkan kembali semangat Fransiskus itu sekarang, di zaman modern ini. Maka kita juga tidak terlepas dari itu. Keluarga LPF, Love Praying Family, pergilah LPF, perbaikilah gerejaku. Kita juga semua dengan spirit pembaharuan diri terus-menerus mau memperbaiki gereja, dan gereja itu yang pertama adalah diri kita sendiri, keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita, paroki kita, sahabat-sahabat kita. Kita mau bersama dengan Paus Fransiskus dalam semangat Santo Fransiskus memperbaiki gereja dengan spirit belas kasih, pembaharuan diri terus-menerus. Inilah doanya tadi yang sudah kita doakan. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan, perasaan yang peka, dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Dan para novis kita, para frater kita, akan menyanyikan kepada kita lagu ini dalam bahasa Italia yang berjudul Alto e Glorioso Dio. Mereka akan datang untuk bernyanyi bagi kita. Para saudara kita, para novis bernyanyi bagi kita, Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Dan nanti sebagai lagu penutup dari mereka adalah doa dari Santo Fransiskus kepada Santa Perawan Maria. Apakah fra-frater kita kelihatan? Dr. Yulce? Belum, Romo. Sebentar ya, saya ubah dulu background-nya. Oke, ini mereka. Kelihatan mereka? Dekat sini. Ah, sudah, Pastor. Lapanya gitarnya mana? Ini adalah pengikut semangat Bapak kita Santo Fransiskus. Mereka sekarang berjumlah 10 orang. Doakan supaya nanti bulan Agustus mereka berkaul perdana, kaul pertama. Mereka mau bernyanyi kepada kita, Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, dalam versi bahasa Italia, bahasa asli Fransiskus dari Assisi. Nyanyikan bersama. Alto, 3 ya. Alto glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede, certa carità, per dammi Señor, conocimiento, que yo possa
con gioia i tuoi comandamenti. Rappi stati così ardenterosa bolsa del tuo amore. La mente mia perché io voglio glorioso illumina il cuore mio, dammi fede, speranza, certa carità, per fedeltà. Umiltà profonda, dammi seno, conocimiento, que yo possa con gioia i tuoi comandamenti. Sekarang kami akan menyanyikan Salam Santo Fransiskus kepada Santa Perawan Maria. Salam Maria, Permaisuri, Ratu Suci, Bunda Allah, Engkaulah yang terpilih, yang dijadikan gereja. Dikau dipilih, oh, yang maha di surga, Ibu dia bersamaku. Di dalam diri dan segala dan kebaikan. Salam engkau, istana Tuhan. Salam engkau, kemah Tuhan. Salam engkau, rumah Tuhan. Salam yang dicurahkan oleh dan
Roh Kudus, bangkitkan menjadi setia. Terima kasih Ibu Yulce. Begitulah yang bisa kami persembahkan lagu pada malam hari ini. Dan itulah refleksi kita pada malam hari ini. Semoga berkenan dan semoga bisa kita pahami dan kita imani dalam hidup doa kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin, Pastor Niko. Terima kasih untuk dua buah lagu pujian yang sungguh indah. Walaupun Pastor signal di sana ya, terdengar memang terputus-putus.